kuliah di gedung AO lantai 2 ya. Itu ada kuliah ya? TRK 2 ya? Iya, Bu. TRK 2 Bu Anita ya. Kenapa saya tanya untuk besok penjadwalan? Karena hari ini kita selesaikan untuk teori destilasi, khususnya special cases. Semoga tidak menghabiskan 3 jam kuliah ya. Sehingga 1 jamnya untuk besok untuk presentasi diskusi ya. Insya Allah bisa. Banyak sih yang kita bahas. Kemudian kita harusnya banyak diskusi. Nah, kalau diskusi dengan Zoom itu tidak nyaman, Mas. Gitu. Ini pendapat saya ya. Mungkin bisa disetujui untuk teman-teman yang lain karena presentasi untuk ini sudah selesai belum yang kemarin? Belum sama sekali ya. Yang presentasi Itu kan materi 1. Iya. itu masih belum. Belum ya. Oke. Ya, kelas 3A masih belum. Beberapa kelas yang lain sudah. Cuma 3A belum. Baik. Sehingga saya butuh waktu yang agak panjang untuk diskusi besok. Namun hari ini saya akan lanjutkan dulu untuk teori destilasinya. Ya. Seperti itu. Semoga bisa dimaklumi. Kemudian saya akan lanjutkan untuk materi Zinkolis khususnya yang special cases. Baik, mohon izin saya akan share screen, ambilkan dulu Zinkolis. Apakah sudah terlihat ya Zinkolis saya? Sudah ya. Baik, yang lain mohon menyimak untuk mengamati khususnya yang ini kemarin sudah sampai di contoh soal kah? Contoh soal ini sudah kemarin dibahas. Saya khawatir. Masih belum. Oh, belum. Belum ya. Mas sampai di mana? Mohon masukan. Mohon maaf Bu, izin masuk. Kemarin Ya. itu contoh 2641 sudah sampai 2642 Bu kemarin. 2641 sudah sampai 2642. Sebentar. Ini berarti sudah ya? 2642, maaf. Ini ya? Mohon maaf Bu, di catatan saya kemarin sudah. Mungkin dari teman-teman ada yang mencatat atau bagaimana? Silakan teman-teman yang lain. Contoh soal 2642, apakah sudah dibahas? Mohon maaf ya Bu Ar, kadang rancu dengan kelas yang lain gitu. Silakan, ada masukan dari teman yang lain. Fajar juga apakah masih ingat? Ada masukan dari yang lain? Ini Bu, mungkin untuk yang contoh 2642 ini bisa dijelaskan lagi. Oh, mau diulang lagi. Yang 2642, oke. Apakah seperti itu? Yang lain ada masukan? Iya Bu, soalnya bingung yang
garis-garisnya. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada masukan seperti itu, saya akan ulang untuk contoh soal 2642, nggak apa-apa ya. Baik. 7 ya, yang lain ya, untuk mengulang contoh soal 2642 tentang minimum reflux ratio dan total reflux pada destilasi fraksinasi atau rektifikasi. Jadi sebenarnya contoh soal ini mengulang contoh soal atau melanjutkan contoh soal 2641 yang sebelumnya ya. Contoh soal 2641. Nah, soalnya sama. Cuman pertanyaannya dilanjutkan gitu ya di 2642. Oke. Nah, pertanyaan di 2642 itu masih tetap contoh soal 2641 di mana umpan dalam bentuk campuran benzen toluene ketika didestilasi diharapkan mempunyai komposisi XD 0,95 dan bottom produk XW mempunyai konsentrasi 0,10. Sama seperti contoh soal 2641. Nanti dicermati ya. Kemudian pertanyaannya, Anda diminta menghitung RM, itu yang A, ya, atau reflux ratio minimum, dan jumlah plate teoritis minimum. Jumlah plate teoritis minimum terjadi pada reflux total. Ya. Itu pertanyaannya. Nah, ini jawaban di bawahnya. Jadi untuk pertanyaan A, Anda lakukan plotting garis kesetimbangan dulu, seperti pada figur 26413, dan keyline yang ditunjukkan pada XF sama dengan 0,45. Ini 26413 ini ya. Jadi Anda gambarkan dulu kurva kesetimbangan Y versus X ya. Jangan lupa kalau Anda nanti pakai Excel, Y versus X-nya ini panjangnya harus sama. Karena Y0 sampai 1, X sampai 1 ini panjangnya harus sama ya. Kalau ini misalnya Anda ambil 5 cm misalnya, ini juga 5 cm gitu ya. Jadi perbandingan panjangnya harus sama sehingga apa? Menunjukkan kemiringan dengan sudut 45 derajat. Ya. Ini kalau panjangnya enggak sama, ini nanti sudutnya tidak 45 derajat gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian Anda gambarkan garis kesetimbangan ini, benzen toluene. Ya, ada di data tabel 2641 atau 2611, maaf. Jadi garis kesetimbangan ini ada di data 2611. Kemudian setelah garis kesetimbangan tahu, tarik garis diagonal ya, tengah-tengah ini. Kemudian tadi Anda tentukan persamaan garis keyline ya. Persamaan garis keyline yang ditunjukkan atau yang juga ditunjukkan untuk XF 0,45 sesuai contoh soal ya. Jadi ini 0,45 XF ya. XF 0,45 ini ditarik ke diagonal ya. Ke diagonal ini. Ya. Kemudian karena menggambarkan garis dengan XF 0,5, Anda juga seperti contoh soal 241, Anda tarik juga garis
putus-putus XW dan XD dengan cara yang sama ya. Ini XW, ya, ini XD, tarik ke diagonal. Nah, ketemu titik potong kan? Ini ketemu titik potong, ini juga titik potong ya. Kemudian nah, seperti 2641, garis operasi bagian atas ya untuk minimum reflux diplottingkan seperti Dux line. Dux line ini garis putus-putus yang memotong garis kesetimbangan pada titik keyline, ya. Perpotongan garis keyline itu digambarkan. Ya. Nah ini garis keyline ini digambarkan ya, ini garis keyline. Ya. Seperti contoh soal 641. Ya, ini digambarkan, ketemu titik potong ini. Nah, titik potong ini dibaca di sumbu Y sebagai Y aksen dan dibaca di sumbu X sebagai X aksen. Itu perpotongannya ya. Jadi ini ketemunya 0,49 dan 0,7. Ya, 0,702 lah ya. Ini kurang 0, ini. Ini salah ketik ya, diperbaiki. Kemudian dimasukkan ke rumus 2642 bahwa RM per RM plus 1 sama dengan XD dikurangi Y aksen dibagi XD dikurangi X aksen. Angka gitu ya. Sehingga RM ketemu 1,17. Ini pertanyaan A ya. Oke, ada pertanyaan untuk jawaban A. Jadi seperti itu. Jadi berapa nilai RM? Anda langsung saja dari XF yang 0,45 ini ditarik ke diagonal, kemudian tarik garis keyline sama seperti contoh 42. Ketemu titik ini. Ya, titik ini Anda baca titik potong ini ke Y aksen dan X aksen, kemudian dimasukkan ke rumusan 2642, ketemu RM. Itu pertanyaan A. Kemudian untuk pertanyaan B, ya, menentukan jumlah tre teoritis minimum pada saat R total ya. Pada saat R total, untuk kasus R total di pertanyaan B, jumlah stepnya digambarkan seperti gambar di bawah ini ya. Jadi dari XD yang ditarik ke diagonal hingga XW yang tadi ditarik ke diagonal, Anda buat stepping off, tangga menurun ya, antara garis operasi bagian atas dan garis operasi bagian bawah. Karena R total, maka garis operasi bagian atas ya, yang berimpit dengan diagonal, ya, garis operasi bagian bawah dari XF yang berimpit dengan diagonal memberi batas antara XD yang motong diagonal dan XW yang motong diagonal untuk dihitung tangga garis operasi bagian atas
5,8. Ya. Nah, 5,8 ini dari sini XW ini kalau diteruskan ya. Kalau diteruskan itu tidak sampai 6 ya, di 0,8. Jadi 5 sampai motong diagonal, ini kalau ditarik garis ke kiri, ini tidak sampai titik keseimbangan ya. Jadi ini ditarik ke atas, ya ini 5,8. Sehingga artinya 5,8 itu 4,8 tre teoritis ditambah 1 reboiler. Ditanya berapa jumlah tre teoritis minimum pada saat R total, ya 4,8 ya, bukan 5,8 karena di gambar 5,8 itu yang terakhir 1 reboiler yang terakhir itu bukan tre, melainkan keseimbangan akhir itu ada di reboiler, tidak ada di kolom. Gitu ya. Oke, Saya dari mau tanya contoh untuk soal ini kiranya ada itu cara menggambarnya itu bagaimana ya Bu? oke, 4 salah nih ya. Sylvia. Sylvia. Oh iya. Ya, baik. Pertanyaan teman-teman yang lain, pertanyaan lain ya dari temannya. Bagaimana cara menggambarkan keyline? Gitu ya, Mbak? Iya. Itu ada di contoh soal 41 ya. Berarti kita balik lagi ke Anda tentukan dulu maka diambil dari 2611. Diagram titik didih itu adalah diagram TXY. Ya. Jadi suhu dan X serta Y. Jadi X itu yang menggambarkan mol fraksi liquid, Y menggambarkan mol fraksi uap. Jadi Anda bisa lihat kalau ini adalah kumpulan garis pada titik didih atau liquid saturated atau titik didih liquid ya. Yang di atas Y, ini Y, titik-titik atau gambaran komposisi saturated uap ya. Ini saturated uap yang bagian atas, yang bagian bawah saturated liquid. Yang diantaranya di antara Y dan X itu campuran ya. Jadi dia terdiri dari campuran vapor dan campuran liquid. Sedangkan yang di atasnya Y
jenuh atau Y saturated itu betul-betul daerah vapor. Ya, tidak ada liquidnya. Kemudian yang di bawahnya X itu liquid semua, ya. Region liquid, region vapor gitu ya. Yang di antara ini campuran vapor liquid mixture ya. Pas di daerah sini itu X saturated, pas di atas ini Y saturated gitu ya. Nah, jadi Anda cek pada komposisi X umpan ya. Pada komposisi umpan 0,45 ditarik ke atas ya. Nah, ini dicek ini pada suhu berapa gitu ya. Dibaca ke sini. Pada suhu berapa dia mendidih? Mulai mendidih ya. Nah, itu dicek ketemu berapa tadi? 93 ya. Ketemu 93 ya. Padahal umpan yang masuk itu kurang dari 93. Berarti di daerah sini gitu ya. Belum mendidih ya. Sehingga dikatakan umpan dingin. Selama dia belum mendidih maka dikatakan Q-nya itu cold liquid atau umpan dingin gitu ya. Nah, ketika dicek di sini pada suhu 93, saya kembali pada contoh soal yang tadi. Soal yang tadi umpannya itu pada suhu 327,6 Kelvin atau pada suhu berapa itu? Kalau 93,5 ini 366,7 Kelvin. Tapi kali ini pada soal 327,6 Kelvin. Jadi kurang dari 366 ya. Nah, karena ini kurang dari suhu umpannya itu sesungguhnya kurang dari 366, maka Anda cari nilai Q. Caranya boleh pakai persamaan 413, kembali ke persamaan Q sama dengan HV min HF dibagi HV min HL. Ya, di mana HV min HL ini latent heat yang sudah diketahui di soal. Ya. Kemudian HV min HF ini dicari dari mana HV min HL ditambah HL min HF ya. Kalau dicoret ini HL-nya sama HV min HF ya. Nah, dari persamaan ini Anda bisa mendapatkan HL min HF ya. Tadi kan HV min HL, HV min HF itu HV min HL ini yang diketahui ya 32,099. Kemudian HL min HF ini MCPDT ya, MCPDT. Atau M-nya tidak perlu karena sama, berarti CP dikalikan TB min TF. Ya, ini rumus di sebelumnya untuk HV min HF. Sehingga ini CPL-nya tahu, TB tahu, TF tahu, Anda bisa hitung ini. Ya. Sehingga ketemu nilai Q. Karena sudah diketahui semua. 1,195. Ya, ini untuk satuan SI dan ini satuan Inggris. Nah, setelah tahu nilai Q, Anda cari slope Q line. Ya, di persamaan dari persamaan 419. Slope Q line sama dengan Q per Q-1.
ketemu 6,12 ya. Kemudian karena slope itu adalah kemiringan ya. Slope itu kemiringan garis ya. Anda arkes tangankan. Ya. Bisa mencari arkes tangan akhirnya ketemu alfa. Apa tadi yang tanya Mbak Devi? Arkes tangan 6,12 itu berapa sudut alfanya? Coba dicek di kalkulator. Semuanya. Ketemu berapa? Ketemu berapa? Halo? Delapan 80,7. 80,7. Yang lain tahu caranya mencari arkes tangan ketemu 80,7 itu alfa. Alfa itu apa? Sudut kemiringan. Siapa yang nggak ngerti? Ketemu 80. Sudah Bu, sudah paham. Sudah paham Bu, sudah ketemu. Oke. Sehingga kalau ini ketemu sudutnya, Anda tinggal gambarkan dari titik sini, titik pusat ini, di diagonal, Anda pasang busur derajat. Nah, kemudian ini 80 derajat. Ya. Ketemu garis yang dimaksud kilain. Jadi ini sudutnya 80 sekian derajat ya. Bisa narik garis pakai busur derajat itu ya. Itu Mbak. Ini ya, titik potong kilain dicari nih Y-nya berapa, X-nya berapa, gitu ya. Saya kembali ke contoh soal. Iya. Nah, ini ya garisnya ini ditentukan Y aksen ke sumbu Y, X aksen ke sumbu X ya. Sehingga ketemu ini apa? RM ya. Dan jumlah state atau jumlah trade teoritis minimum pada R total gitu. 5,8 atau 4,8 trade plus 1. Yang lain? Oh, masih belum. Masih belum ya. Masih bisa, semoga masih bisa diterima ya. Kemudian saya langsung lanjutkan untuk teori special cases. Nah, kasus-kasus spesial atau kasus-kasus khusus pada pemisahan secara rektifikasi menggunakan metode McCabe-Thiele itu kasus-kasusnya ada beberapa model kasus. Satu, ada destilasi hanya dilihat di bagian strippingnya saja. Yang pertama ya. Yang kedua, ada destilasi, ini dengan contoh soalnya. Yang kedua, destilasi yang dilihat hanya bagian enriching-nya saja, ya. Yang kedua, yang ketiga, rektifikasi atau destilasi fraksinasi
dengan direct steam injection. Jadi injeksi steamnya ini diinjeksikan secara langsung atau biasanya dikatakan open steam ini ya. Rektifikasi with steam kalau Anda mau di literatur yang lain ya. Kemudian yang keempat mengenai rektifikasi dengan side stream. Rektifikasinya ini mempunyai produk samping ya, produk samping seperti di Pertamina itu isinya side stream tok ya, produk sampingnya banyak gitu ya. Ini lima kondisi spesial atau 5 kasus ini bagian stripping kolom ya. M, notasi M kecil. Sehingga persis di bagian stripping kolom nomor 1 ini F masuk gitu ya. Sehingga kasus ini ketika umpan, biasanya di kasus ini umpan usually itu biasanya pada kondisi saturated liquid atau pada titik didihnya, dan produk yang keluar itu VD, masih berupa VD uap ya, yang keluar dari top plate. Dari top plate-nya ini bukan bagian atas kolom ya, tapi top plate di kolom stripping, yang mana akan goes to a condenser tanpa reflux ya, karena ini hanya di bagian bawah, dia tidak memperhatikan aliran reflux ya. Nah, produk bottom karena ada di bagian ini ya, W, mempunyai konsentrasi yang tinggi untuk komponen B yang kurang volatil ya, less volatil komponen B ya. Ini biasanya W-nya mempunyai konsentrasi yang tinggi ya. Karenanya kolom yang beroperasi sebagai stripping tower dengan uap yang keluar dari bagian stripping itu A-nya kan tentunya yang keluar, uap yang keluar itu lebih banyak komponen yang volatil ya, dan terlihat adanya aliran juga, sehingga karena diasumsikan constant molar overflow, maka neraca massanya kita ambil dari neraca massa di 14.4
414A, Anda bisa lihat ya di bagian ini bahwa yang masuk berarti LM sama dengan yang keluar BM plus 1, misalnya ini plate ke M ya. Yang keluar BM plus 1 plus W. Jadi itu persamaan yang diambil. Nah, ini. Sehingga kalau YM plus 1 ditaruh di bagian ruas kiri, maka menjadi persamaan 425. Bahwa YM plus 1 sama dengan LM per VM plus 1 XM min XW per VM plus 1. Ya. Ini persamaan garis stripping pada kasus stripping line, ya, yang mana is the same. Persamaan ini sama dengan persamaan 2611. Nanti dicek ya. Di mana garis ini ketika digambarkan akan memotong garis X sama dengan Y pada X sama dengan XW dengan slope konstan LM per VM plus 1. Ini slope-nya. Nah, jika umpan yang masuk di bagian atas itu LM sama dengan F, ya, maka umpan misalnya berupa liquid dingin dan berada di bawah titik didihnya, maka Q-line yang dimasukkan cenderung bernilai Q sama dengan lebih besar 1. Ya, tergantung umpannya nanti ya. Nah, ini dapat digambarkan dalam figur 414 bahwa garis operasi stripping yang diplotkan dengan Q-line yang mengacu pada persamaan 419 itu diambil Q sama dengan 1 atau F-nya tadi kalau pas titik didih dia bernilai 1 sehingga bisa digambarkan jumlah stepnya di bagian bawah seperti gambar ini. Ya, bila F sama dengan titik didihnya ya, sehingga LM sama dengan QF. Ya. Sehingga kalau digambarkan hanya di bagian bawah ini, maka Anda ambil garis kurva kesetimbangan Y versus X, digambarkan garis kesetimbangannya, kemudian Anda tarik XF yang tadi misalnya pada nilai tertentu, dan Q lainnya berbentuk garis lurus, ini tergantung umpan. Kalau umpannya tidak lurus ya harus digambarkan Q lainnya seperti tadi. Kemudian YD ini kan ini Y versus X ya, YD-nya ini ditarik ke garis Q line ya. Ketemu titik potong. Nah, dari titik potong ini Anda gambarkan stepping off atau tangga ke bawah antara garis operasi dengan garis kesetimbangan sampai ke XW, maaf. Sampai ke XW yang motong diagonal. Sampai ke sini. Sehingga ini ditemukan di bagian stripping itu ada 3, nah itu ya. 3,5 misalnya ya. Itu caranya untuk hanya melihat kasus di bagian stripping saja ya. Ini ada contoh soalnya ini ya. 43. Jadi liquid berupa umpan pada titik didihnya sebesar ya 400 kilomol F-nya ya. Kemudian konsentrasinya 70% benzen, sisanya toluene ya. Diumpankan pada menara stripping dengan tekanan 101,3 kilopascal. Bottom product mengalir sebesar 60 kilomol per jam dan hanya mengandung 10% A, sisanya toluene.
Anda diminta menghitung berapa kilomol produk atas, karena produk atasnya ini berupa vapor, maka dikatakan overhead vapor. Kemudian komposisinya berarti apa? YD ya, dan jumlah step teoritis yang dibutuhkan ya. Nah, kita bisa merujuk pada figur 26414, F-nya diketahui sekian ya. XF-nya 0,7, W-nya 60, XW-nya 10 ya. Itu data soal. Kemudian Anda cari, karena ini benzen toluene, Anda bisa lihat tabel 2611, kemudian diplottingkan seperti terlihat di figur 415. Nah, ini 415 ya. Untuk Y versus X-nya. Jadi Anda cari data Y versus X seperti tadi, harus sama ini Y dan X-nya. Kemudian ditarik garis diagonal. Kemudian ini data 2611 gitu ya. Nah, setelah itu Anda gambarkan atau buat neraca massa overall, bahwa F sama dengan W plus WD. Ya. F sama dengan W plus WD. F sama dengan W plus WD. Ya. Secara overall. Ya. Nah, karena F diketahui, W diketahui, WD bisa dihitung, WD ketemu, Anda masuk ke neraca massa komponen ya, masing-masing dikalikan dengan konsentrasi baik X maupun Y ya. Dari sini VD-nya ketemu, YD-nya akhirnya ketemu setelah VD diperoleh itu. Kemudian untuk umpan dalam bentuk saturated liquid seperti yang diketahui tadi ya, umpannya dalam bentuk saturated liquid sehingga kilainya bernilai 1 dan digambarkan dalam bentuk vertikal ya, lurus ke atas. Nah, Anda bisa cermati 26415 ini. XF-nya ditarik pada nilai 0,7 ya. Ditarik ke atas hingga diagonal. Kemudian karena kilainya bernilai 1, maka ini ditarik lurus ke atas 90 derajat, betul-betul 90 derajat gitu ya. Nah, dari situ karena YD sudah dihitung ketemu 0,806, sedikit di atas 0,8 ditarik hingga memotong kilain. Ya. Setelah ketemu titik potongnya, Anda tarik XW yang tadi diketahui XW-nya 0,1 ya. Anda tarik dari 0,1 ke diagonal ya. Ketemu titik potong dengan diagonal, kemudian dari YD yang tadi memotong kilain, Anda tarik garis stepping off tangga ke bawah ya. Nah, ini sampai di 5, sekian ya, 5,3 ya ketemunya. Kemudian boleh juga ya dari titik potong ini langsung dipotongkan ke XW yang motong diagonal. Nah, ini kalau dicek slope-nya 400 per 360 ya, dicek ini LM per VM plus 1. Ini mempunyai kemiringan sekian ya, 400 per 340 kemiringannya ini seperti itu. Atau tidak perlu dicari slope-nya juga sebenarnya sama nilainya ya, dari YD yang ditarik ke kilain ketemu titik potong dihubungkan ke XW yang motong diagonal ketemu garis miring operating line ini. Ya, baru kemudian stepping off
ketemu 5,3 step teoritis atau 4,3 tray teoritis plus 1 di boiler. Sampai di contoh soal ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Masih belum. Masih belum. Silahkan yang lain ya. Saya percayakan ketua kelas ini Pak Jan, Catok yang ngomong ya. Kemudian saya lanjutkan dengan di bagian enriching ya. Kalau tadi kasusnya hanya melihat di bagian stripping saja, sebenarnya kasus yang sama bisa terjadi hanya di bagian enriching saja. Ya. Jadi menara di bagian enriching juga digunakan beberapa saat ketika umpan masuk, di mana umpan masuk ini tentunya kalau uap arahnya ke atas, kalau liquid arahnya ke bawah, gitu ya. Overhead desilat yang dihasilkan caranya sama ya, seperti fraksinasi secara lengkap atau menara secara lengkap sama. Sehingga biasanya di bagian atas itu mempunyai komponen A yang lebih volatil. Dan liquid di bagian bawah dibandingkan di bagian atas tentunya mempunyai sedikit komponen A ya, atau slightly linear in komponen A di bagian bawah ya. Jika umpan berupa saturated vapor, maka Vn itu sama dengan F. Ya, ini jika ya. Jika ini hanya berlaku pada kondisi tertentu saja ya. Sehingga garis garis enriching di persamaan 2647 berlaku seperti juga persamaan 419 ya. Nanti dicek nih persamaan masing-masing ya. Caranya sama seperti destilasi secara keseluruhan gitu. Cuman di sini tidak ada contoh soalnya ya. Kemudian saya lanjutkan dengan kasus yang ketiga. Bila rektifikasi itu dinyatakan dengan direct steam injection. Ya. Secara umum, panas dari menara, panas yang ada di menara itu disediakan apply to, disediakan oleh reboiler ya, panasnya ya. Dan steam itu tidak dalam keadaan direct contact ya. Steamnya biasanya indirect contact ya. Sehingga larutan akan mendidih. Itu yang ditunjukkan di figur 2645. Bukan 16. Yang sebelumnya 45 ya. Jadi biasanya di reboiler yang digambarkan 2645 itu. Jauh ya 2645. Pak dilihat nanti dicek ya. 2645 itu steamnya tidak dikontakkan secara langsung, melainkan ada saluran tersendiri dari steam masuk keluar kondensat gitu ya. Namun bila larutan berupa aqueous solution ya, aqueous solution ini larutan yang berair ya, di mana larutan ini komponen A-nya salah satunya komponen A-nya lebih volatil dan
dengan komponen B yang berupa air, ini aqueous solution nih, A-nya sembarang komponen tapi dia lebih volatil daripada B, dan B-nya berupa air, salah satunya berupa air yang didestilasikan, maka panas yang dibutuhkan itu dapat dilakukan dengan open steam injection. Jadi betul-betul steamnya itu terbuka ya, terbuka di bagian menara bagian bawah. Ya, sehingga tidak diperlukan reboiler ya. Not needed. Jadi reboilernya tidak diperlukan karena pemanasnya atau steamnya langsung berkontak dengan menara di bagian bawah. Jadi steam yang diinjeksikan itu akan terbubbles atau terbubbles tuh. Steam yang diinjeksikan tuh menyebabkan di bagian bawah menara itu terbubble tergelembung dengan adanya steam. Ini bisa dilihat di 416A. Nah, ketika steamnya ini dikontakkan langsung, ini terbuka, ini ada nozzle pipa yang lubang-lubang sehingga steam masuk, ini tergelembung ini ya. Karena kenapa bisa? Karena salah satu komponennya air ya. Yang komponen B-nya itu air, A-nya yang lebih volatil gitu ya. Nah, ini namanya open steam. Ya. Nah, ini Anda perhatikan betul bagaimana nanti menggambarkannya ya. Sehingga terjadi bubbling steam di bagian menara bagian bawah, dan tentunya di bagian kolom itu nanti ada uap yang keluar maupun ada liquid ya yang setimbang, sehingga keduanya berkontak di menara, sehingga ada sedikit beda dalam melihat persamaan neraca massa overall ya. Sehingga F ditambahkan S sama dengan D plus W. Jelas secara keseluruhan ya. Nah, karena ini terbuka, maka F ditambah S sama dengan D ditambahkan W gitu ya. Nah, ini. Sehingga neraca massa komponennya masing-masing dikalikan dengan, nah, cuman S-nya ini karena berbentuk steam saturated, ya, maka ini YS, ya. S-nya betul-betul steam, YS-nya 0, karena steam itu tidak mengandung A atau mol fraksi A yang lebih volatil, ya, tidak. Ya. Sehingga garis operasi enriching itu sama dengan indirect steam, ya, sama dengan steam tak langsung. Yang enrichingnya, ya, yang enrichingnya. Nah, ini digambarkan ini ya. Kemudian untuk persamaan stripping, ya ini ada sedikit beda ya. Di overall tadi sudah sedikit beda dengan adanya S. Kalau yang bagian enriching itu sama, sedangkan di bagian stripping ada sedikit beda karena adanya S masuk. Sehingga LM di bagian bawah itu LM plus S sama dengan VM plus 1 ditambah W. Ya, bagian bawah. LM plus S ya yang masuk sama dengan yang keluar, VM plus 1 ditambah W ya. Kemudian dikalikan dengan masing-masing mol fraksinya. Kemudian menjadi persamaan 430 karena YS-nya 0, maka menjadi persamaan 431. Ketika YM plus 1 kita arahkan untuk sendirian di bagian ruas kiri, akan menjadi persamaan 431 gitu ya. Ini persamaan di bagian bawah. Ya. Untuk steam saturated
S itu sama dengan Vm plus 1. Kenapa? Masih ingat konstan molal overflow. Ya. S sama dengan Vm plus 1. Ya. Karena konstan molal overflow. Sehingga kalau ini S sama dengan Vm plus 1, maka dari persamaan 429 ini ya, kalau S sama dengan Vm plus 1, maka dari persamaan 249 juga Lm sama dengan W, ya, kan bisa dicoret ya. Kalau Lm sama dengan W, satu ini menjadi samaan 3, bahwa Ym sama dengan Ym plus 1, sama dengan W per S, ya, karena Vm plus 1 sama dengan S, Lm sama dengan W, menjadi W per S XM min W per S XW, gitu ya. Ini persamaan 432. Nah, ketika kita menggambarkan pada Y sama dengan 0, X sama dengan XW, maka garis stripping melalui titik Y pada titik Y sama dengan 0, X sama dengan XW akan ditunjukkan seperti pada gambar 4416. Ya. Dan itu kalau dilanjutkan ke sumbu X, ya, di 14 dilanjutkan ke sumbu X, sehingga apa? Terjadi perpotongan garis stripping dengan garis 45 derajat diagonal pada X sama dengan Y, di mana persamaan 32, ya, X sama dengan WXW per W min S. Persamaan 32 ini ya. WXW per W min S. Di garis diagonal. Gitu ya. Ini. Jadi kalau kita tarik, jadi nariknya itu garis line itu langsung memotong Y sama dengan 0 di XW. Ya. Ini pada Y sama dengan 0 ini ya, di XW. Tidak XW ditarik ke diagonal, tidak. Ya. Karena ini dari line nanti ditarik ke XW pada sumbu X. Nah, ketika ditarik ini ada titik potong nih. Nah, titik potongnya ini di diagonal atau Y sama dengan X pada titik WXW per W min S. Ya. Jadi X pada, jadi kalau diketahui W, diketahui XW, diketahui S, Anda bisa tentukan titik ini. Ya, titik ini memotong diagonal. Ya, ya. Jadi line ditarik ke sini, kalau ini dimasukkan, ketemu ini, gitu ya. Nah, dari refleks rasio yang diketahui, ya, komposisi desilat bagian atas juga diketahui, Anda bisa menggunakan OpenStream kalau itu dalam bentuk OpenStream yang lebih kecil ini ya, lebih sedikit membutuhkan steam dibandingkan yang indirect ya. Kemudian jumlah
stepnya, jumlah stepnya bisa diambil dari XW, kemudian tarik ke keseimbangan, ya. Kemudian ini stepping up ya namanya. Jadi ditarik tangga dari XW sampai keseimbangan, kemudian ditarik ke garis operasi, kemudian ini ya, dan seterusnya. Nah, ini ada di bagian bawah ya. Keseimbangannya ada di bagian bawah sebelum step ke N. Jadi step ke N-nya di sini, kemudian di sini di bagian bawah itu ada XW dan YW. XW dan YW ya. Yang seimbang dengan, jadi di bagian bawah menara. Untuk open steam, sehingga bisa dilihat ya, ini memang ada beberapa keuntungan pada model open steam. Kita harus memasang reboiler sebagai heater, ya hanya memasang sparger saja, sparger itu ini, ya hanya memasang ini saja, thread gitu ya. Nah ini kasus ini terjadi bila salah satu umpannya berupa air, ya salah satu umpannya berupa air. Ini kadang-kadang bisa juga untuk campuran yang berupa air khususnya supaya lebih menguntungkan itu pakai open steam gitu ya. Kita cek apakah ada ya contoh soal-soalnya. Ini kebetulan tidak ada contoh soalnya gitu. Ini kasus-kasus khusus yang lain, yang keempat yaitu rektifikasi atau menara destilasi disertai dengan adanya aliran side produk samping ya, aliran samping sebelum produk bawah gitu ya. Jadi kadang pada situasi tertentu intermediate product atau side stream itu menjadi salah satu alternatif model dari menara destilasi. Ya. Jadi side stream ini kadang-kadang bisa juga dalam bentuk vapor ataukah liquid ya. Dan dia diambil pada satu titik, misalnya di atas umpan atau di bawah umpan, tergantung komposisi yang diinginkan. Seperti di Pertamina ini ya. Kalau di Pertamina itu side stream-nya banyak. Ya. Jadi dari setiap tray to tray, dari setiap tray 1, tray 2 sampai tray ke-30 misalnya, side stream-nya sendiri bisa ada sampai 15 gitu ya. 15 aliran yang keluar untuk diambil sebagai produk karena itu sudah laku dijual gitu ya. Nah, aliran di dalam satu kolom dengan satu aliran, satu side stream liquid yang berada atau itu bergerak di antara umpan masuk yang seperti ditunjukkan di gambar 417 itu salah satu model side stream ya. Di bagian enriching misalnya di atas aliran liquid side stream dan side stream yang beroperasi di bagian bawah umpan masuk itu biasanya sering dilakukan gitu ya. Sehingga persamaan untuk key line ya itu juga tergantung side stream-nya ya, apakah dia di bagian atas ataukah di bagian bawah feed. Jadi kalau di bagian atas cuma satu ya sama seperti yang sebelumnya, tidak ngefek. Kalau di bagian umpannya itu ada dua ya berarti kilainya ada dua gitu ya. Jadi ini dilihat
pada persamaan raca terkait dengan adanya side stream. Coba kalau kita lihat lah ini. Sehingga ini ada umpannya, side stream-nya ada di bagian atas umpan. Ya. Berarti kita bisa lihat kalau ada dua, berarti yang di atas umpan ini kan ada D dan ada aliran O misalnya. O ini side stream yang berada di atas umpan. Ya. Jadi kalau ini terjadi side stream seperti ini, maka akan mempengaruhi persamaan di bagian atas, ya, bahwa F itu bagian top, ya, top portion of the tower. Jadi kita bisa lihat di gambar 417 ini dengan ada side stream overall atau di bagian atas ini. Di bagian atas, ya. VS plus 1 sama dengan LS plus O plus D. Di bagian garis putus-putus ini, ya, bagian atas. Jadi yang masuk itu VS plus 1, ya, sama dengan LS yang keluar ditambah D ditambah O. Ya. Nah, VS plus 1 sama dengan LS ditambah O ditambah D, gitu ya, persamaan di bagian atas. Di mana O adalah liquid berupa saturated, ya, yang dikeluarkan sebagai side stream, ya. Karena liquidnya saturated, ya, maka Ln sama dengan LS ditambah O. Karena saturated ini yang keluar, maka Ln, ya, yang ada di sini, ini sama dengan LS, ya. Ln sama dengan LS ditambah O. LS kan yang keluar ini, ya. Jadi kalau Ln di bagian ini saja, Ln sama dengan LS ditambah O yang keluar, ya. Di bagian satu state ini loh, ya. Nah, kemudian VS plus 1 sama dengan Vn plus 1. VS plus 1 ini sama dengan Vn plus 1. Equimolar overflow, ya. Cuman di sini saja karena ada side stream-nya, Ln tidak sama dengan LS, melainkan Ln sama dengan LS plus O, gitu, ya. Nah, ini ada sedikit perubahannya itu di sini, ya. Sehingga neraca massa untuk komponen yang volatil itu menjadi ini. Jadi ini LS dikalikan YS plus VS plus 1 dikalikan YS plus 1 sama dengan LS XS ditambah yang keluar harusnya O dan D ini, ya. Ini kurang plus ini, ya. Ini kurang plus. Harusnya ditambahkan OXO ditambah DXD, ya. Ini kurang tanda plus ini, ya. Mohon nanti sedikit ditandai, ya, yang kurang-kurang dari Zincoplis ini. Harusnya plus ini. Ya. Ini plus. Jadi kalau digambarkan menjadi seperti ini, ya. Karena di bagian atas kita pengaruhi adanya ini neraca massa yang ini, ya. Hingga digambarkannya menjadi seperti ini. Jadi Anda tarik juga dari XF, XO, ya. Kemudian XD, ya, sehingga di XW, ya,
Sehingga ketika digambarkan ada garis operasi ini tadi ya. Ada garis operasi untuk daerah side stream dan umpan itu menjadi persamaan 437. Ya. Sehingga YS plus 1 sama dengan LS, ini tadi mengacu pada ini. Mengacu pada ini ya. Kalau YS plus 1 saya taruh sendirian di ruas kiri, maka ini dibagi VS plus 1, ini juga dibagi VS plus 1. Ya, sehingga menjadi ini. Nah, ini. YS plus 1 sama dengan LS per VS plus 1 XS dikurangi OXO ditambah XD dikali DXD, ini X-nya harusnya kecil ini ya, tidak boleh besar, per PS plus 1. Ya. Semua dibagi PS plus 1. Ya. Sehingga ada slope garis LS per VS plus 1, ini slope. Ya. Kemudian dapat ditempatkan seperti gambar 418 dengan adanya keyline untuk menentukan interseksi atau perpotongan antara garis stripping, ya. Karena ini saturated liquid, ini lurus saja gitu ya, titik perpotongannya di garis operasi bagian atas ini pertama dengan intercept jadi dari XD ini ya, kalau kita tahu VS per 1 intercept ada 2 ya, ini kan intercept. Kalau ini digambarkan garis lurus dengan DXD per VS per 1, kemudian dengan XOX gitu ya. Dari X0 karena ini kilainya saturated ditarik ke atas sehingga ini dapat digambarkan untuk intercept 1, dari titik potong sini digambarkan untuk intercept 2. Gitu ya. Ya. Jadi jika ini ya ini tidak terjadi, maka reflux ratio akan lebih kecil untuk perubahan stepnya. Jadi nah, ini enggak. Nah, ini harusnya kan L, kalau reflux ratio kan L sama dengan ini, karena di sini ada side stream, maka L di sini tidak sama dengan yang di sini, gitu ya. Ini yang menyebabkan sedikit perubahan dari model side stream. Seperti itu. Gambarnya sama sih, prinsipnya sama dengan yang lain, ya. Cuman biasanya ini diambil pada titik didihnya, ya. Ini diambil pada saturated liquid. Ya. Jadi dicek aja nanti. Kalau misalnya side streamnya banyak, Bu. Loh ya, kalau di mana? Seperti di industri petroleum, ini dari tray to tray itu kalau laku dijual, itu diambil sebagai produk atas. Tapi diambilnya pada kondisi saturated liquid. Ya. Sehingga kita hanya memperhatikan ininya saja, intercept dari potongan ini karena lurus, intercept gitu ya, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke kasus ke-5 ya, tentang partial condenser. Jadi ada beberapa kasus, tidak banyak ini ya, hanya a few saja. Ada beberapa kasus yang diharapkan bahwa overhead product itu terjadi atau
menyebabkan adanya uap sebagian ketika dikondensasikan. Ya. Jadi ini juga dapat terjadi ketika titik didih dari destilat itu rendah, ya, low boiling point dari destilat, sehingga apa? Kalau sedikit titik didih dari destilat membuat sulit dikondensasikan, ya, karena titik didihnya rendah. Jadi beberapa ini, ya, tidak semuanya. Ini juga terjadi ketika titik didihnya rendah membuat adanya kesulitan, dia agak rendah, ya, maksudnya tinggi, ya. Ya tergantung, ya. Kalau kondensasinya itu dengan air misalnya, ya, ini memungkinkan tidak semua uap yang keluar dari plate teratas itu terkondensasi secara sempurna, ya, sehingga dididihkan sebagian lagi akan dikembalikan ke menara sebagai reflux, sedangkan apabila ada uap yang belum terkondensasi, maka dia akan dikondensasikan pada kondenser yang lain, gitu, ya. Ini bisa dilihat di gambar 419 ini. Ketika uap keluar dari plate teratas, ya, Y1 atau laju alirnya V1, ketika dikondensasikan, ini tidak semua liquid atau uap yang dikondensasikan menjadi liquid. Yang menjadi liquid hanya sebagian. Nah, sebagian inilah yang dikembalikan sebagai reflux, ya. Kemudian uap lagi yang atas ini selanjutnya dikondensasikan lagi di kondenser yang kedua, gitu, ya. Jadi tidak semua diambil atau reflux ini diambil hanya di bagian ini saja. Kemudian masih ada lagi, karena ini sebagian berupa uap, maka ini diambil sebagai destilat untuk dikondensasikan di kondenser yang lain, ya. Anda bisa lihat ini yang gampang itu, ini agak enggak jelas ini di Mekip, ya. Nanti saya ambilkan dari Mekip, kelihatan sekali bahwa ini partial kondenser. Dari kasus yang sebelumnya kita anggap ini total kondenser. Semua uap yang masuk dikembalikan sebagai reflux. Kalau di sini enggak. Refluxnya itu dari yang terkondensasi sebagian, ya, yang destilatnya tidak dikembalikan ke reflux, ya. Ini diambil lagi nih, karena ini sebagian uap yang terkondensasi. Jadi ada uap lagi yang tidak terkondensasi untuk diambil sebagai destilat, ya. Di ini. Coba nanti saya inikan, ya, carikan literatur yang lain karena ini kurang jelas untuk penjelasan partial condenser. Kemudian lakukan plottingnya. Nah, ini yang penting. Ketika XD Anda gambarkan hingga motong diagonal. Nah, ini XD ini ketika betul-betul motong diagonal, ini di sumbu Y ini juga sebagai XD, karena ini sama, ya, dengan XD yang di sini. Dan ketika dipotongkan dengan garis operasi bagian atas, nah ini baru segitiga yang kedua, ini yang Y1. Ya. Nah, ini ada di kondensor, tidak ada di kolom, ya. Jadi nomor satunya itu baru tapping off yang kedua, ya. Sehingga satu segitiga di bagian atas ini tidak dihitung sebagai tray
Mohon diperhatikan, tidak dihitung sebagai tree gitu ya. Kalau dinyatakan dalam partial condenser. Ya. Jika waktu kontak antara uap dan liquid cukup, maka partial condenser itu adalah satu stage teoritis sendiri, ya. Dan di situ antara XR dengan YD baru dinyatakan sebagai reflux, ya. Kalau YD sama dengan XD, ketika didinginkan di dalam kondenser, maka dia tidak mencapai kesetimbangan. Ya. Jadi ini maksudnya, satu segitiga ketika Y1 dengan XR itu tidak setimbang, ya, karena dia berada di garis operasi dengan segitiga yang teratas, ya. Sehingga ini tidak dihitung sebagai tree seperti soal-soal sebelumnya. Kalau dinyatakan di soal partial condenser, ini jangan kau hitung sebagai state atau tree, ya. Jadi mulai segitiga yang kedua ini yang dihitung, ya. Karena di sini ada di kesetimbangan yang pertama ini ada di kondensor, ya. Ini ada di kondensor. XR setimbang dengan XD ini ada di kondensor, tidak ada di tree yang teratas, gitu. Itu maksudnya, ya. Untuk efisiensi trace masih saya lanjutkan itu Anda pakai yang ini saja, ya. Nggak usah pakai tree efisiensi yang lain. Ya, pakai 2651 bahwa efisiensi tree atau overall, ya, itu jumlah tree ideal dibagi dengan jumlah tree aktual itu menunjukkan nilai efisiensi tree, ya. Karena ini nanti ada di beberapa contoh soal di belakang. Baik, kalau ini Anda lihat di soal-soal belakang, ya. Ini ada di bagian ini ada summary. Summary itu ringkasan, ya, ringkasan. Efisiensi tree. Saya tidak ini ya enggak perlu pakai efisiensi Murphy karena teoritis banget ini ya untuk D4 banget. Multikomponen juga tidak saya bahas. Nah, Anda langsung masuk di 26.4 untuk soal-soalnya. Anda boleh berlatih untuk 2641, 2642, ya, 2643 dikerjakan nanti, 2644, 2645, ya, 2646, 2647 ini nanti seperti special cases itu di 2647 di bagian stripping tower 2648 dan di bagian terakhir stripping tower with direct steam injection, ya, 49. Oke, nanti dibagi saja. Apakah ada pertanyaan sebelum saya stop share? Permisi Bu, apakah bisa diulangi Bu untuk soal-soal yang dikerjakan Bu? Mulai 41 sampai 49, Mas. Baik, berarti ada 9 soal ya Bu, dan untuk Betul. pengerjaan Anda ini nanti terserah apakah ya. berkelompok ya Bu? Oke, betul. Gini, Mas Fajar, untuk pembagian kelompok kemarin sudah dibentuk ya kelompoknya ya? Ya sudah Bu, tapi kalau misalkan ini ada 9 soal kan berarti ada 9 kelompok ya Bu? Tidak harus sih, jadi boleh tetap 5 kelompok, namun di 5 kelompok itu mungkin bebannya beda-beda. Ya,
Kalau soalnya 10 kan 22 tuh kalau 5 kelompok. Ya, mungkin ada soal yang ABC gitu ya pertanyaannya itu satu saja. Mungkin ada soal yang agak ringan itu dibagi 2-2 gitu. Sehingga kerja kelompoknya tidak berubah orang gitu. Apakah seperti itu? Terserah ya. Terserah Anda semua sih bagaimana pendapat teman-teman juga gitu ya. Boleh tetap 5 sehingga nanti kerjanya ya sudah di itu ya, apakah ada yang 2-2, ada yang satu kelompok 1 gitu kan sudah selesai terhadap 5 kelompok itu gitu. Mas Fajar. Boleh ya? Anda mau bagi 9 lagi ya boleh sebenarnya. Itu terserah kesepakatan Anda dengan teman-teman. Silahkan disepakati gitu ya. Iya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi kita nanti ketemu pada esok ya. Untuk kelas 3A itu besok jam. Jadi saya tidak habiskan untuk ini ya, karena nanti kita di hari Rabu, sudah saya sampaikan tadi, itu yang 3 jam untuk diskusi soal. Karena kalau 2 jam itu terlalu sedikit ya, untuk diskusi soal, nanti cuma 1-2 soal selesai gitu ya. Itu Mas Fajar dan teman-teman. Izin bertanya Bu, berarti besok itu diskusi soal bukan Bu ya, melanjutkan presentasi Oh iya, PPT. lupa saya Fajar. Yang tugas 1 dulu ya. Iya Bu, yang tugas PPT itu. Ya betul. Ya, yang tugas PPT dulu, teman ini hanya sifatnya pembagian kelompok saja, mungkin dilanjut dengan pertemuan yang akan datang ya. Iya baik Bu. Ya, baik. Semoga kalaupun ada pertanyaan bisa dipending dulu untuk dibaca dulu ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami. Besok sebelum kita diskusi mungkin ada pertanyaan untuk mengulang bab ini karena waktunya juga saya batasi sampai hanya pertemuan 2 jam saja ya. Akhiri, mohon maaf, kita lanjut untuk besok di hari Rabu dengan pertemuan 3 jam. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.